Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Ernila. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang bentuk-bentuk dan faktor perubahan sosial, tetap di kelas 12. Amatilah gambar berikut ini. Ini adalah keadaan kita saat ini, di mana semua orang harus wajib memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Apakah ini mempengaruhi kehidupan kita? Dan bagaimana pendapatmu tentang perubahan saat pandemi saat ini? Berikan pendapatmu dengan analisa yang benar. Sebelum kita membahas tentang faktor-faktor perubahan sosial, kita akan bahas dulu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan yang cepat. Kedua, perubahan yang memiliki pengaruh yang kecil dan perubahan yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ketiga, perubahan yang dihendaki dan yang tidak dihendaki. Yang pertama, perubahan lambat. Perubahan lambat cocok sekali kita contohkan pada teori evolusi. Teori ini melihat perkembangan manusia sebagai proses yang sifatnya multilinear, sebagai perkembangan yang dapat muncul dengan cara di masyarakat yang berbeda. Yang pertama adalah tahapan perubahan dari yang sederhana ke kompleks, di mana peningkatan kemampuan manusia untuk peningkatan divisi-divisi sosial atau unit-unit sosial seperti grup, organisasi, dan institusi. Kemudian tahap yang kedua, melalui tahap perubahan dari homogen ke heterogen, dari hal yang sama menjadi hal yang beragam. Peningkatan proses sosialisasi dan saling ketergantungan. Kemudian tahap perkembangan seperti dari masyarakat berburu ke masyarakat meramu, dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Perubahan lambat. Lalu, yang kedua adalah perubahan cepat. Perubahan cepat ini kita lebih kenal sebagai perubahan revolusi. Ada perubahan yang cepat, direncanakan dan tidak. Ada yang berupa perubahan itu berupa kekerasan atau tidak. Ada yang menggunakan massa yang besar, memiliki figur pemimpin, terdapat tujuan konkret, adanya momentum seperti revolusi industri. Dengan ditemukannya penemuan-penemuan baru, mesin-mesin baru dalam bidang industri, itu menyebabkan sebuah perubahan yang sangat cepat pada masyarakat. Memakai tenaga manusia digantikan dengan memakai tenaga mesin juga menyebabkan perubahan pada sektor ekonomi dan sektor pola-pola kehidupan masyarakat. Selanjutnya, perubahan kecil merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contoh, perubahan mode pakaian dan mode rambut. Perubahan-perubahan tersebut tidak membawa pengaruh yang besar dalam masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatan homolis, fashion, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perubahan yang memiliki pengaruh yang besar. Pada gambar di sini menjelaskan
Dahulu kita adalah negara agraris, kemudian beranjak pada era industri, bertumbuhnya industri-industri yang menggantikan tenaga manusia ke tenaga mesin. Kemudian pada saat sekarang adalah era informasi, di mana kita berkomunikasi, berinteraksi, sudah digantikan dengan gadget atau alat telekomunikasi sosial lainnya. Lalu perubahan yang dihendaki, yaitu perubahan yang dihendaki oleh manusia sewajarnya. Misalnya dari rumah yang gubuk menjadi rumah mewah, atau dari yang miskin menjadi kaya, dari yang tidak bekerja menjadi bekerja. Nah, itu adalah perubahan-perubahan yang dihendaki. Perubahan yang tidak dihendaki, contohnya saat sekarang, dampak sosial virus corona sangat membebani kita di semua lini kehidupan, baik dari sektor ekonomi, sosial, politik, dan segala macam. Itu sudah membuat masyarakat kita resah dan negara sekarang dalam keadaan terancam untuk resesi. Dan itu juga dialami oleh negara-negara pada bagian dunia lainnya. Masuk pada tugas kedua. Yang pertama, sebutkan 2 contoh perubahan secara lambat dan cepat. Kedua, sebutkan 2 contoh perubahan pengaruh kecil dan besar. Ketiga, sebutkan 2 contoh perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor perubahan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial itu, yang pertama adalah faktor geografis. Bencana alam yang dahsyat atau perubahan cuaca yang ekstrim akan berdampak pada rusaknya sumber daya alam yang ada. Apabila sumber daya alam yang berguna bagi kepentingan masyarakat itu rusak, maka akan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat itu sendiri. Salah satu upaya untuk mengatasi ancaman ini adalah penduduk harus waspada dan selalu siap tentang adanya ancaman-ancaman dari alam. Faktor kedua adalah faktor kependudukan. Bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Contohnya transmigrasi penduduk dari daerah padat Jawa ke luar Jawa. Sedangkan daerah yang kekurangan penduduk akibat arus urbanisasi di Pulau Jawa dapat dikembangkan menjadi daerah agribisnis di bidang pertanian, perkebunan. Nah, itu adalah dampak positifnya. Teknologi. Penggunaan teknologi tepat guna di bidang pertanian atau telekomunikasi akan meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat. Hal ini akan mendorong perkembangan masyarakat menjadi dari 3.0 menjadi 4.0. Dan kita bergerak ke arah perkembangan tersebut. Politik. Perubahan-perubahan sosial baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar tidak jarang terjadi karena munculnya seorang tokoh pimpinan dalam partai politik. Tokoh tersebut mampu menggerakkan masyarakat ke arah pembaruan atau perbaikan melalui berbagai ideologi. Baru-baru ini kita baru mengalami yang namanya pemilihan presiden sekali 5 tahun, di mana salah satu pasangannya itu
Bapak Jokowi yang sudah menjadi presiden kita memenangkan pemilihan umum pada saat itu. Nah, itu juga berpengaruh pada perubahan pada masyarakat saat ini atas keputusan-keputusan yang beliau ambil dalam pemerintahannya. Faktor perubahan sosial. Ada dua faktor. Faktor pendorong terdiri dari internal dan eksternal. Kemudian ada faktor penghambat terdiri dari faktor alam, faktor kemiskinan, dan faktor budaya. Faktor internal. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Artinya, bertambah atau berkurang tetap jadi masalah. Adanya penemuan unsur-unsur budaya baru atau inovasi. Dengan adanya e-government dalam sistem pemerintah Indonesia merupakan salah satu contoh penemuan unsur budaya baru. Dengan adanya penemuan ini, maka dapat terbangun pemerintahan yang lebih efektif. Jadi semuanya sekarang serba online. Belajar pun kita online juga kan? Kemudian terjadinya konflik dalam masyarakat. Contoh kasus konflik yang terjadi pada belakangan ini adalah kasus antar oknum prajurit TNI dengan Polri. Akar masalahnya adalah bentrokan antara lain tentang kesejahteraan sosial atau saling ejek atau tentang profesionalisme masing-masing kelompok. Faktor eksternal. Perubahan situasi geografis atau bencana alam. Akibat bencana alam dapat membawa perubahan sosial, misalnya pada bencana gempa bumi yang melanda pada wilayah Kota Padang atau wilayah Aceh. Dampaknya ada korban jiwa, rusaknya fasilitas umum, wilayah menjadi rusak, kemudian kantor tempat bekerja hancur, berkurangnya sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Adanya peperangan. Krisis peperangan ini sangat memprihatinkan yang terjadi di belahan dunia antara Palestina dengan negara lain. Kontak dan pengaruh budaya asing. Dengan adanya budaya asing, itu akan mempengaruhi budaya kita yang kita sebut sebagai budaya lokal. Namun ada positif, ada negatifnya. Faktor penghambat. Faktor alam, faktor kemiskinan, faktor budaya tradisional. Faktor alam misalnya terjadinya bencana alam, maka masyarakat menjadi terisolasi atau daerah-daerah yang tertinggal, daerah-daerah terpinggir. Nah, itu juga menjadikan faktor penghambat masyarakat mengalami perubahan. Faktor kemiskinan. Kemiskinan baik secara struktural maupun kultural berdampak pada ketidakberdayaan, kemudian keterbatasan, juga akan mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan
masyarakat. Juga akan mengakibatkan rendahnya kualitas kesehatan. Faktor budaya seperti faktor adat istiadat yang serba kaku, irasional, curiga terhadap hal-hal yang baru. Makanya ada beberapa daerah di negara Indonesia ini yang tidak bisa tersentuh oleh perubahan teknologi karena masih menjunjung tinggi nilai-nilai nenek moyang yang mereka tidak mau itu dirubah atau diganggu. Masuk pada latihan 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial beserta satu contohnya. 2. Sebutkan faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial beserta satu contoh. 3. Bagaimana politik mempengaruhi terjadinya perubahan? Jelaskan. Baiklah anak-anak ibu, sekian dulu penjelasan kali ini. Kita harap kita akan bisa lanjutkan pada kesempatan berikutnya dengan dalam keadaan sehat. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.